Allah yang penuh kasih akan memelihara dan menjaga kita selalu. Allah yang baik itu tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Firman-Nya kita akan baca, mari berdoa. Kami selalu datang padamu karena kami tahu hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga saat kami baca dan merenungkannya, kami dapat memahami kehendak-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 15 ayat 1-6. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman-Nya. Amin. Saling menguatkan dalam Kristus. Demikian tema kita. Saudaraku yang kekasih, Paulus mengungkapkan dua hal, yaitu kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Kelompok yang kuat, saudara, berarti telah merdeka dalam Kristus dan tidak berpegang pada cara hidup lama. Mereka mempunyai komitmen yang teguh. Sebaliknya, kelompok lemah, saudara, adalah sekumpulan orang percaya yang masih mempertahankan ritual lama. Mereka memandang iman melalui pengalaman mereka masa lalu. Nah, Paulus menyampaikan ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka satu di dalam tubuh Kristus. Untuk itu, saudara, mereka yang kuat tidak boleh mementingkan diri sendiri dan tidak menggerutu apabila ada yang lemah, karena hal itu menunjukkan ketidakdewasan. Namun, mereka yang kuat harus peduli dengan yang lemah. Saudara, Kristus telah berkarya menyelamatkan kita, dan dengan kuasa Roh Kudus kita merespon keselamatan itu. Namun itu belum cukup, karena kita harus merespon dengan segala rasa syukur. Kita yang sudah hidup dalam Kristus menyatukan kita dalam tubuhnya. Dalam satu tubuh tidak ada kepentingan diri sendiri, melainkan hidup saling memedulikan satu sama lain. Hidup dalam Kristus bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Artinya, kalau kita tahu bahwa ada saudara kita yang bergumul, kita harus peduli dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk menguatkannya. Dalam mengerjakan hal ini, Allah mengaruniakan ketekunan dan penghiburan agar kita mampu mengerjakannya. Firman mengajar kita untuk memeriksa hidup. Jika kita yang menganggap diri lebih kuat dari orang lain, maka wajiblah kita menanggung kelemahan saudara-saudara kita. Kita yang telah diselamatkan oleh Kristus sesungguhnya adalah orang-orang yang telah dikuatkan untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah, khususnya yang imannya masih dilemahkan oleh perkara-perkara yang sia-sia. Marilah kita saling menguatkan dalam Kristus agar kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Mari berdoa. Dalam hidup kami mengakui bahwa seringkali kami berada dalam kelemahan
karena tidak selamanya kami kuat. Tetapi ada saatnya kami lemah dan ada saatnya juga kami kuat. Tapi kami belajar untuk saling menopang, bahwa yang lemah menopang yang kuat menopang yang lemah, dan yang lemah teguh di dalam segala keberadaannya. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Dan kami mohon Tuhan mengasihi kami sekalian. Di mana kami berharap dalam keluarga kami, Engkau akan terus menguatkan kami. Anak-anak kami Tuhan berkati, semoga mereka memiliki masa depan yang baik. Mereka belajar di dalam dunia pendidikan dengan tekun. Mereka memiliki ilmu yang tinggi dan juga mereka memiliki harapan cita-cita yang terwujud dalam kehidupan mereka. Pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan berkati. Kuatkan kami semua dalam iman agar dalam keluarga-keluarga Tuhan kami benar-benar berdiri dengan kokoh dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati untuk semua orang tua kami dalam usia indah, semoga mereka semua tetap teguh menjalani hidup ini dengan baik. Mereka sehat, bahagia dalam Kristus. Berkati Tuhan untuk saudara-saudara kami. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka hiburkan. Dan Tuhan mengenal kami, setiap kami memiliki beban pergumulan yang tidak mungkin kami mampu berdiri mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami mohon Tuhan yang bersama dengan kami sehingga kami mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kami. Juga kami sadari bahwa ada sukacita juga yang dimiliki oleh saudara-saudara kami, pertambahan usia, memperoleh berkat lewat pekerjaan, lewat pendidikan, dan masih banyak lagi yang lain yang kami alami dalam sukacita ini. Tuhan sempurnakan sukacita kami. Juga Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, kiranya mereka tekun dan sabar melayani Tuhan. Tuhan panggil untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini, berkati Tuhan. Jamah hidup mereka, kasihi dan kuatkan agar mereka hidup dalam kekuatan dan kebaikan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, sertailah kami, dan juga berkatilah pemimpin-pemimpin kami agar terus memerintah dengan bijaksana. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu hari ini dan seterusnya, karena di dalam Tuhan kami pasti mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, karena semuanya kami bawa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, tetap kuat menjalani kehidupan hari ini, esok dan seterusnya. Sang Immanuel menyertai kita.